maka tidak akan ada hadis yang kedua. Tidak akan ada sesuatu yang didiamkan. Lo agama itu harus dijelaskan dong. Nggak boleh yang didiamkan, nggak boleh yang disembunyi-sembunyikan. Harus diungkapkan semuanya. Agama Allah dan Rasul nggak boleh diam. Kan begitu jadinya. Nah, jika ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina dijadikan argumentasi dalil bahwa enggak boleh melakukan kebaikan di luar yang disebutkan secara jelas oleh agama. Nah, dalil tadi enggak cocok, enggak bisa. Allah hanya mengatakan beragama itu Islam itu sudah sempurna. Islam sudah sempurna, betul, kita sepakat itu. Di dalam kesempurnaan itulah kita berkreasi, bukan rekreasi, berkreasi. Di dalam kesempurnaan agama kita itulah kita berkreasi, bukan memberikan cacat pada agama, bukan. Kemudian berargumenlah sahabat-sahabat kita itu, ngapain juga bikin-bikin hal-hal yang seperti itu, sementara yang wajib yang jelas saja, yang sunat yang jelas saja kita belum melakukan. Lah kalau spiritnya begitu kita sepakat. Bukankah dalam acara seperti acara haflah khatamil Quran, acara maulid itu bagian dari kita menjalankan yang sunat di dalamnya, kan begitu? Terakhir mau Isra Mi'raj kan, momen Isra Mi'raj terakhir itu kita lakukan misalnya acara yang mana Rasulullah memang tidak pernah mengadakannya secara jelas, sahabat tidak pernah mengerjakannya secara jelas seperti itu, bentuknya seperti itu, tapi lihat ke dalam. Nah, tadi kan argumentasinya, ngapain kalian mengadang-adang perbuatan yang wajib saja belum dilakukan dengan sempurna, yang sunat saja belum dilakukan dengan sempurna, ngapain bikin-bikin hal seperti itu? Nah, justru acara ini momen kita melakukan hal yang sunat-sunat itu. Coba isinya apa? Ada ta'lim lah di situ, ya kan? Ada pembacaan ayat suci Al-Quran di dalamnya, ada qiraatul Quran di dalamnya, ada pembacaan sholawat di dalamnya. Apa hukumnya amalan yang kita sebutkan tadi? Apa hukumnya itu Pak Indra yang kita sebutkan tadi? Sunat kan? Sunat. Lah benar kan yang di ucapan mereka, yang sunat-sunat aja belum dikerjakan, nah berarti kan kita kerjakan di situ. Maka acara-acara yang kita lakukan yang seperti tadi itu, termasuk kajian subuh rutin ini kan nggak ada di hadis Nabi ketemu. Ini bid'ah ini kajian subuh kita ini. Kajian subuh kita ini bid'ah, apalagi mengkhususkan. Yang kan yang nggak boleh itu katanya silakan aja kita bikin ceramah, yang nggak boleh itu mengkhususkan hari, kan ada kata kunci gitu. Nggak boleh mengkhususkan. Lah boleh mengkhususkan, boleh. Sesuatu yang Allah diamkan boleh dikhususkan. Kunci kenapa kita mengkhususkan hari Ahad begini? Kenapa? Kenapa enggak hari Senin subuh aja? Sangat logis kan alasannya. Nah, maka oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani mengatakan pengkhususan itu dalam rangka tertib itu untuk diatur lebih enak waktunya gitu. Pengaturan untuk merapikan. Jadi itu bukan untuk mengkultuskan sebuah hari, bukan, untuk mentertibkan, untuk dirapikan. Nah, itu maksudnya. Agama memang sudah sempurna, pemahaman kita yang belum sempurna kan begitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, din kamu yang sempurna, tapi pengolahan kamu terhadap agama belum sempurna. Pemikiranmu tentang agama belum sempurna. Pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap hadis tidak sempurna. Yang sempurna hanya Al-Quran. Justru ketika melakukan hal-hal kebaikan itu dalam rangka melakukan kesempurnaan itu, dalam rangka menerapkan kesempurnaan agama itu. Nah, jadi bukanlah itu hal-hal yang patut disalahkan, dibid'ahkan, tidak. Apalagi pada masa-masa salaf itu, bid'ah itu lebih populer pada hal-hal yang bersifat teologis akidah. Munculnya Qadariyah, munculnya Mu'tazilah, munculnya Rafidhah pada masa salaf. Itu masa salaf semua itu. Salaf itu. Qadariyah itu salaf. Jabariyah yang digagas oleh Jahm bin Safwan itu salaf. Khawarij itu salaf. Syiah salaf. Mu'tazilah salaf.
Maka oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan salaf itu adalah marhalah sebuah marhalah zamaniyah. Yang dikatakan salaf itu sebuah perjalanan waktu, bukan sebuah mazhab. Mazhab salaf, enggak ada mazhab salaf. Jika dikatakan mazhab sebagai nama mazhab salaf itu tidak ada. Yang ada kalau salaf itu semua di masa salaf itu ada lengkap semua. Yang baik ada, yang sesat ada. Imam Abul Hasan Asy'ari mengarang kitab yang bernama Maqalatul Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin. Madhab-madhab, pernyataan-pernyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Itu isinya ada ratusan sekte-sekte yang ada di dalam yang menisbatkan diri kepada Islam. Itu semuanya salaf. Maka di masa salaf pun lengkap, aliran sesatnya juga lengkap. Siapa salafus saleh itu? Ya imam-imam yang kita ikuti itu. Sahabat yang pertama, tabi'in. Tabi'in mulailah di situ Imam Abu Hanifah atau guru beliau. Aslinya mazhab itu banyak, mazhab fikih itu banyak Bapak. Cuman yang sampai terkodifikasi sampai sekarang yang subur itu mazhab yang 4 itu. Semuanya salaf. Bahkan mazhab yang 4 itu imam kita yang 4 itu lebih tua dari Imam Bukhari yang punya Sahih Bukhari, lebih tua dari Imam Muslim yang punya Sahih Muslim. Nah, salaf itu. Baik. Seandainya dalil yang kita bacakan tadi, ayat tadi menyatakan dilarangnya inovasi dalam sebuah amalan, maka tidak akan mungkin Rasulullah bersabda wasakata an asya'a rahmatan lakum. Rasulullah Allah mendiamkan beberapa banyak hal karena sayang kepada kalian. Oh, enggak mungkin Rasulullah Allah diamkan. Pasti dijelaskan secara detail. Pasti akan ada ayat hadis melarang maulid, pasti ada ayat hadis melarang Isra Mi'raj, pasti ada ayat yang melarang kajian rutinan Ramadan, pasti itu. Tapi kan tidak berarti itu masuk sesuatu yang didiamkan. Itu rahmat dan yang Allah sampaikan untuk kita, tapi azab bagi teman-teman kita terhadap kita. Allah katakan itu rahmat, kenapa kok oleh mereka itu dikatakan azab? Ada lagi hadis yang kedua yang sering digunakan adalah laqad taraktukum an mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian ala mithli bayda, sesuatu yang jelas terang benderang, Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, saking jelasnya malam itu gak siang aja. Al-Quran dan Sunnah. La yazighu anha illa halik. Akan celaka orang yang menyeleweng dari al-bayda tadi, Al-Quran dan Sunnah. Nah, jelas kita sepakat begitu. Kita sepakat di situ. Enggak boleh kita menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kembali kita katakan bahwa hadis ini berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Segala macam aspek kehidupan ibadah kita patronnya Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah kita sudah pernah sentuh kemarin pertemuan kemarin itu bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, berinteraksi dengan kalimat Al-Quran dan Sunnah. Ada kalimat yang bersifat general umum, ada kalimat yang bersifat khusus jelas. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para ulama itu dipayungi oleh dalil-dalil yang sifat general. Artinya ada nggak dalilnya? Ya ada dalilnya. Kalau begitu maulid Nabi ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Lihat amalan ke dalamnya. Berarti Isra Mi'raj ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Maka tidak benar dikatakan itu tidak ada dalil. Maka oleh guru kita Kiai Haji Profesor Almarhum Ali Mustafa Yaqub mengatakan mendefinisikan sebuah dalil itu adalah bid'ah. Itu definisinya apa? Ma laisa lahu dalilun syar'iyyun, sesuatu yang tidak ada dalil syar'inya itu yang bid'ah. Dalam ungkapan lain beliau mengatakan ma lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun, sebuah perbuatan yang tak dapat
ditunjuk, tidak ada indikator di situ ada sentuhan-sentuhan dalil syar'i. Tidak dapat dipayungi oleh dalil-dalil agama, baik serpihan dalil maupun dalil secara utuh, enggak ada. Itu baru disebut bid'ah. Itu baru dikatakan sesat itu. Tapi kalau amalan-amalan yang kita lakukan, yang inovasi-inovasi yang dikatakan bid'ah sesat oleh sahabat-sahabat kita itu, ada enggak dalilnya? Coba lihat ke dalam itu. Hotdog nih, hotdog, sebutin lagi, hotdog di dalamnya apa tuh? Kue. Ada daging sapi, malah daging kambing, daging domba. Hotdog. Namanya apa? Namanya anjing panas. Kalau berpatokan kepada nama itu haram. Kalau kita terfokus kepada kata bid'ah, maka kita bisa tersesat. Coba lihat ke dalamnya. Wah, ternyata daging sapi halal. Daging sapi halal jika disembelih dengan cara yang syar'i. Sayur-sayuran misalnya halal, sayur-sayuran halal, telur halal, sambal halal, ya kan? Ada nggak dalil ini sambal halal? Ya, di bawah naungan dari dalil umum. Ada nggak dalilnya sayur-sayuran halal? Apakah harus ada dalil yang mengatakan sayuran halal baru dia menjadi halal? Tidak, cukup sebagai dalil umum. Cukup agama memberikan kriteria mana yang haram, maka selain itu halal. Nah, dalil berikutnya, nah ini yang paling sering digunakan oleh saudara kita itu, ini yang paling juga hafal dalilnya, paling hafal dalilnya kan. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ada spidol kan? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini apa nih? Ini warisannya. Iya. Nah, warisan faraid. Ilmu waris itu dalam sebuah hadis diriwayatkan, ilmu waris itu ilmu yang di akhir zaman dilupakan oleh orang. Dilupakan, diangkat oleh Allah ilmunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saking dilupakannya muncul aplikasi-aplikasi. Nah, itu maksudnya. Lupa dalam benak orang atau lupa dalam pengamalan, orang pengen ada pukul rata aja deh gitu. Nah, tapi di aplikasi ada ilmu waris. Man ahdatha fi amrina hadha. Ini spidokaligrafi. Ini tulisannya harus bagus juga kan? Gitu ya. Man ahdatha fi amrina hadha. Ini kita ngaji usul fikih lagi nih. Ini bagus lah khutbah ini. Ma laisa minhu, dia sebesar di sini. Kota kuncinya ada di sini nih. Fa huwa raddun. Hafal kan? Kata kuncinya ada di sini. Ini ada huruf min, ada huruf ha. Min ha. Kemarin sudah pernah kita contohkan, gara-gara satu huruf orang bisa dituduh syirik, ya kan? Gara-gara satu huruf orang bisa gini-gini, ya. Apalagi gara-gara satu huruf orang bisa dibid'ahkan. Konsekuensi dibid'ahkan, disesatkan finnar. Itu hadisnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun.
Siapa yang ahdatha fi amri dinina, man, siapapun ahdatha, melakukan kreasi. Di mana kreasinya? Di dalam urusan kami, agama kami yang ini, agama kami yang ini, Islam maksudnya, ya, berarti bukan Hindu, Buddha, bukan Nasrani, ya. Apa yang dikreasikan ini objeknya nih, ma. Ini kata kerja, man ahdatha, ini ma. Ma ini objek, maf'ul bih, objek, al-maf'ul bih, kata objek. Ini kalau seandainya boleh berharkat, ini fathah harkatnya ma ini di alif belakang. Sesuatu apa sih yang dikreasikan itu? Sesuatu yang bukan apa? Sesuatu ini bukan minhu, bagian dari agama. Ini min disebut min at-tab'id, min tab'id, min sebagian. Min bermakna sebagian, atau bisa bermakna al-asal, min sumber. Min tab'id, sesuatu yang bukan bagian dari agama. Sesuatu yang bukan bagian dari agama. Hu ini kembali kata ganti, baliknya ke amrina, agama ini. Darinya, nya apa? Nya agama ini. Nah, agama itu diungkapkan dalam bentuk apa di kita? Al-Quran. Ada di situ Al-Quran, disimbolkan dengan Al-Quran. Ada Al-Hadis, ada hadis. Dari sini muncul lagi namanya Al-Ijma', ada Al-Qiyas. Oh, banyak. Ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada al-uruf, ada syaddud dzara'i', ada qaul sahabi, perkataan para sahabat. Nah, yang bukan bagian dari agamanya ini, agama itu diimplementasikan dalam Al-Quran, disampaikan dalam Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Selama masih bisa dinaungi oleh Al-Quran, bukan disebutkan, ya, selama dinaungi, bukan selama disebutkan, selama dinaungi. Sesuatu dinaungi nggak mesti disebutkan secara jelas. Misal saya contoh gampang aja, kita memperbaiki selokan, kita semen, kita apa, kotor-kotor kita buang, lalu kita bentuk lagi. Itu dinaungi hukum Indonesia enggak? Dinaungi hukum undang Indonesia enggak? Memperbaiki selokan, jalan, trotoar itu dinaungin kan? Semennya dinaungin enggak? Kita harus pakai semen Gresik, semen apa lagi? Semen apa? Banyak semen Padang. Dinaungin enggak itu oleh undang-undang? Tapi disebutkan enggak secara jelas? Enggak. Jenis semennya disebutkan enggak oleh undang-undang? Enggak. Boleh enggak kita memperbaiki selokan? Disebutin enggak oleh undang-undang negara? Tidak. Tapi boleh enggak? Boleh. Itu contohnya, maksud saya itu perbuatan baik tapi dinaungi oleh keumuman kalimat undang-undang. Ada kalimat umum di Al-Quran dan hadis, tapi ada kita melakukan sebuah amalan itu di bawah payung hukum Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Qiyas itu analogi. Seperti kita berzakat beras, menggunakan beras itu bid'ah itu. Kalau kita nggak percaya dengan qiyas, nggak boleh analogi, maka berzakat menggunakan beras itu bid'ah. Kenapa? Rasulullah melakukannya apa? Dengan apa? Kurma dan gandum. Padahal itu bab ibadah, ibadah yang pasti, ibadah mahdhah. Sesuatu yang bukan bagian dari agama, bukan bagian dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, bukan bagian, itu kata penting tuh, bukan bagian, tapi bukan disebutkan. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa madhkurun, itu beda. Ma laysa madhkurun fil kitabi
fil kitabi was sunnah. Coba Rasulullah menyabdakannya seperti inikah atau seperti ini? Apa makna lama laisa mazkuran? Coba kita bandingkan. Siapa yang melakukan inovasi dalam agama kita ini? Apa inovasinya? Sesuatu yang bukan bagian dari agama, tidak tercover oleh agama, gitu terjemahnya. Tidak tercover oleh Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, eksplisit jelas itu. Implisit ya? Kepleset. Coba Rasulullah mengatakan ma laisa minhu atau ma laisa madhkuran. Siapa yang melakukan kreasi dalam agama kita ini, apa kreasi itu? Segala hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dalam agama. Apakah seperti ini kalimatnya? Kalau seperti ini hadisnya, kita sepakat maulid Nabi itu bidah sesat. Ini ceramah subuh ini sesat ini. Beda antara sesuatu yang bukan bagian dari konsep agama, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, berbeda dengan sesuatu yang tidak disebutkan di dalamnya. Berbeda itu. Maka jika kita menggunakan dalil adi ini kita gunakan dalil untuk menghantam, membabat habis hal-hal yang tampak baru, maka itu adalah pemerkosaan dalil. Tidak pernah kalangan salaf, kalau kita mengikut salaf nih, salafus soleh, tidak pernah mereka menggunakan dalil ini untuk membid'ahkan hal-hal yang pada masa lalu sebuah bentuk kreasi. Bahkan pada masanya Abu Bakar As-Siddiq memimpin menjadi khalifah, kan muncul ide dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, karena banyaknya para sahabat yang wafat ketika perang melawan Nabi palsu, perang melawan orang-orang yang anti zakat. Pada masa Rasulullah mereka mau berzakat, Rasulullah sudah wafat, mereka enggak mau berzakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengerahkan pasukan, ternyata pasukan itu para hafiz-hafiz semua. Kalau di kita, kalau ada hafiz-hafiz itu kita stop dulu aja deh. Sahabat langsung. Lalu apa kata Abu Bakar Siddiq, atau kata Sayyidina Umar, gimana kalau seandainya kita kumpulkan Al-Quran ini? Coba perhatikan apa redaksinya Abu Bakar Siddiq. Kaifa asna'u ma lam yasna'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku akan melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan? Nah, pikiran awalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu persis seperti ini. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah disebutkan? Pikiran awalnya seperti itu, yang di bawah ma laisa madhkuran. Tapi dijelaskan lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wallahi hadza khair, ini baik. Ini Al-Quran, mengolah Al-Quran, dikumpulkan ibadah enggak itu? Ibadah. Kalau katanya nggak boleh kita bikin kreasi dalam ibadah, ini ibadah besar. Mengumpulkan Al-Quran ya, dalam satu mushaf, mengumpulkan Al-Quran, menulis lagi, kumpulkan dalam satu mushaf, itu kan perkara besar, ibadah. Tapi toh dilakukan oleh Umar bin Khattab, diusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Konsep awalnya memang seperti itu. Kewaraannya, waroknya, sikap waroknya Abu Bakar Siddiq melahirkan kata-kata seperti tadi. Wallahi hadza khair, demi Allah ini baik wahai khalifah. Lalu keduanya sepakat. Datanglah kepada siapa? Zaid bin Thabit, Katibul Wahyi, penulis wahyu, di samping Muawiyah. Zaid bin Thabit punya konsep yang sama. Datanglah Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq kepada Zaid bin Thabit. Bagaimanakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Begitu lagi ungkapannya. Konsep awalnya memang demikian. Persis seperti yang di bawah, ma laisa madhkuran atau ma laisa maf'ulan, ma la yaf'aluhu Rasulullah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Konsep awalnya memang demikian. Ternyata dipertimbangkan lagi maslahat di dalamnya, seperti sama acara-acara kita, haflah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dipertimbangkan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan.
Dengan segala pertimbangan itu, wah ternyata ini baik nih, kedepannya bagus. Kalau konsep Maulid Nabi, Isra Mi'raj, khatam Al-Quran, Yasinan, konsep baiknya apa? Di dalamnya ada tausiah, ada mau'izah, ada mengingatkan seorang kepada Nabi Muhammad SAW. Baik nggak itu? Baik. Ada nggak dalilnya itu? Ada. Yang kita lakukan di dalam acara-acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu dalilnya ada di dalam. Nah, akhirnya semuanya sepakat melakukan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ya, satu mushaf, dan masing-masing sahabat pun nanti beda-beda tuh versi riwayat siapa. Nah, yang fokus kita di sini adalah mereka mengatakan begini, itu kan sahabat, kan begitu, itu kan sahabat. Ikutilah aku dan ikutilah para khalifah-khalifah. Begitu hadis Nabi Muhammad SAW. Semestinya kalau memang dalil tadi ikutilah aku, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, ikutilah sunnahku, ikutilah sunnah khalifah-khalifahku, kata Rasulullah. Kan Abu Bakar tahu hadis ini, Umar kan tahu hadis ini. Gak mungkin mereka kedua berdua gak tahu. Dan mereka tahu kan bahwa Abu Bakar itu khalifah. Abu Bakar itu tahu kan dirinya khalifah, dan tahu kan dia bahwa Rasulullah pernah bersabda, ikutilah sunnahku, sunnah khalifah rasyidin. Kalau memang tahu, semestinya kan tidak ada pengingkaran oleh Abu Bakar Siddiq. Pengingkaran, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dikatakan Rasulullah. Tapi kok masih bisa berkata demikian Sayyidina Abu Bakar? Zaid bin Thabit, kenapa mesti berkata demikian? Padahal dia sudah tahu ada hadis tadi, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak tepat juga kita dikatakan oleh teman-teman kita ini, itu kan para sahabat. Bukan itu objeknya bukan itu. Dalam agama kita yang disebutkan yang berhak menurunkan syariat, memunculkan syariat siapa? Allah dan Rasul saja. Bahkan sahabat pun tidak boleh melakukan syariat baru. Maka dalam ilmu usul fikih, asy-syari', pemberi syariat, yang lisannya adalah syariat adalah Allah bukan punya lisan ya. Yang kalamnya syariat, yang lisannya syariat Rasulullah. Kalamnya Allah berkalam itu jadi syariat, bisa jadi ajaran agama. Rasulullah berkalam, kalau bukan urusan duniawi menjadi syariat. Bahkan duniawinya yang versi Rasulullah itu bisa jadi syariat. Syariat dalam hukum mubah, syariat dalam hukum kebolehan. Nah, sahabat dalam konteks mereka mengadakan menyusun Al-Quran itu, apakah mereka pensyariat? Tidak. Jadi jika dikatakan ada dokumen itu kan sahabat, kita boleh-boleh aja ikut. Nah kalau begitu, yang pertama Sayyidina Abu Bakar ngapain beliau sempat mengingkari. Bagaimana aku melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berarti duduk ungkapan tadi tidak cocok. Yang kedua, bukan masalah itu khulafaur rasyidin, bukan. Mereka pensyariat enggak? Pensyariat hanya Allah dan Rasul. Jika mereka melakukan padahal dia bukan Allah, bukan Rasul, tapi dilakukan, itu tetap dikatakan kreasi dalam beragama. Pengumpulan Al-Quran itu tetap dianggap kreasi. Enggak bisa kita katakan untuk mengatakan apa yang dilakukan sahabat itu bukan sesuatu hal baru, lalu dengan mengatakan oh itu kan sahabat, itu kan khalifah. Oh nggak bisa begitu. Yang dipandang itu mereka pensyariat enggak. Kalau mereka bukan pensyariat, lalu dilakukanlah sebuah kebaikan, sebenarnya itu bukan dari syariat, tapi dinaungi oleh dalil Al-Quran itu. Apa dalil umumnya sehingga mereka melakukan itu? Nih, berdalil umum, dalil umum. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Kami juga yang menjaganya. Ada enggak Al-Quran mengatakan yang menjaganya nanti adalah Rasulullah, yang menjaganya nanti adalah khalifah-khalifah Rasulullah, yang menjaganya nanti adalah para sahabat? Allah mengatakan begitu enggak?
Tidak, Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan kami juga yang menjaga. Kata Allah mengkamikan dirinya. Berarti sahabat melakukan apa? Kalau sekilas sahabat melakukan sesuatu yang bukan kerjaannya, semestinya nggak boleh sahabat melakukan. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Tetap karena dalil tadi. Karena kamilah menjaga. Meskipun tidak disebutkan sahabat kami, sahabat Rasulullah kamilah yang menjaga, sahabat Rasul kamilah menjaga. Semestinya kan Allah berkata demikian. Tapi tidak, cukup dalil umum tadi, itu yang sering saya sebutkan tadi, dalil umum, dalil khusus, dalil umum, dalil khusus, mutlak, muqayyad, seperti pertemuan lalu itu. Cukup dalil kamilah menjaga Al-Quran sebagai motivasi oleh para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Berarti pengumpulan Al-Quran itu di bawah naungan keumuman ayat. Nah, sama seperti amalan kita itu yang sering kita lakukan rutin-rutin gitu, di bawah naungan keumuman ayat. Di dalam Maulid Nabi diceritakanlah kisah-kisah sirah nabawiyah. Di dalam Quran dijelaskan syariat, dijelaskan motivasi untuk menjelaskan kisah-kisah. Bahkan kepada nabi-nabi disampaikan kisah-kisah oleh Allah. Maka Isra Mi'raj pun kita sedang melakukan apa yang Allah lakukan kepada para nabinya. Membaca Al-Quran, waqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah sedikit saja dari Al-Quran. Mengamalkan dalil itu enggak kita dalam Maulid Nabi? Ada baca Al-Quran. Di dalam acara Maulid Nabi ada tausiah. Mengamalkan Al-Quran enggak itu? Wa tawasau bil haqq. Di dalam Al-Quran, di dalam acara Maulid Nabi Isra Mi'raj, dai menyampaikan ayat. Menyampaikan ayat itu ada dalilnya enggak? Ballighu anni wal ayah. Berarti acara yang dilakukan yang dikatakan bid'ah selama itu ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Maka salah kaprahlah jika dalil-dalil seperti ini dijadikan argumen untuk menyesatkan. Salah kaprah sekali. Nah, itu dijelaskan kata min. Ini bapak-bapak harus jeli ini ketika disampaikan hadis. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Lalu fokus aja raddunnya, raddun tertolak. Lupa pada minnya itu. Maka bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Maka penting dalam kitab ilmu tafsir, ilmu ushul fikih, kita menjelaskan syarat menjadi ahli hadis, syarat menjadi ahli Al-Qur'an ahli tafsir, syarat menjadi ahli hukum, syarat menjadi ahli segala macam itu. Syarat pertama yang paling di atas itu mengetahui bahasa Arab. Bukan mengetahui ngomong bahasa Arab, bukan mengetahui bahasa mufradat, bisa berbicara dengan orang Arab, bukan. Mengerti seluk-beluk bahasa Arab, kerumitan bahasa Arab. Contohnya bahasa ilmu huruf. Minhu, siapa sangka rahasianya ada di minhu. Kalau beres urusan minhu, kita akan bisa memilah mana yang bid'ah sejatinya bid'ah, mana yang bukan. Apalagi dalil berikutnya Pak Indra, paling Pak Indra hafal nih. Hadis ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini masih ada nggak lembarannya Pak Indra? Habis. Ini kata kullu nih. Kullu ini kata-kata Al-Quran itu sering dijadikan permainan, kata-kata hadis sering dijadikan permainan, dipermainkan maksudnya itu adalah tidak dijelaskan maksudnya apa, kaidah memahaminya apa, dipahami mentah-mentah, itu mempermainkan Al-Quran, mempermainkan ayat, mempermainkan hadis, ya, berbahaya. Kalau nggak ada kita pakai papan tulis saja Pak Indra. Di antara dalil yang digunakan adalah, ini paling hafal, bahkan orang-orang yang baru masuk hijrah pun inilah hadis yang pertama dihafal. Iya. Nah, ini bid'ah ini. Kan nulisnya di depan, nulis di belakang. Innahu ma ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, begitu hadisnya.
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها فتمسكوا عليها بالنواجذ فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ genggam gigit kuat-kuat dengan geraham kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa iyyakum wa muhdatsat umur ya umur nggak ada fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullan ni fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Nah kan bener kan, paling hafal hadisnya orang dia hafal kayak nama malu biniat gitu kan. Dalam riwayat lain wa kullu dhalalatin finnar, dhalalatin finnar. Nih, ini ada kullu, ini objek kita di sini. Fa inna, sesungguhnya setiap muhdatsah. Nih, yang pertama lagi, jauhilah oleh kalian. Iyyakum, maksudnya ibta'idu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru ini, yang perkara-perkara yang diinovasi. Nah, kembali ke dalil tadi. Udah jelas permasalahannya. Kan tadi kan di hadis yang sebelumnya man ahdatsa. Ahdatsa dengan muhdatsa itu satu akar kata. Ini kata bentuk objek, muhdats yang di hadis sebelumnya man ahdatsa bentuk kata kerja, induk katanya sama, akar katanya sama. Nah, ini udah selesai. Ikut kepada dalil yang tadi. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagian kullu. Maka sesungguhnya setiap yang inovasi itu bid'ah, sesat begini. Setiap yang bersifat inovasi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, bid'ah yang ini dhalalah, sesat. Baik. Kita terkecohnya dengan kalimat kullu. Itulah bedanya kullu dengan jami'. Jami' ada kullu, ada jami'. Pakai ya, bukan jami'. Jami' itu masjid. Kullu dengan jami' itu berbeda. Hadis ini mengatakan fa inna jami' muhdatsati bid'ah atau kullu kan? Hati-hati jangan mau dikebulin. Dikebuli mah nggak apa-apa, dikebuli jangan. Kalau Allah Rasulullah mengatakan sesungguhnya jami'a, fa inna jami'a muhdatsin bid'ah, sepakat kita. Maulid Nabi bid'ah, sesat. Isra Mi'raj sesat, sepakat kita. Tapi Rasulullah mengatakan kul. Apa rahasia kul? Tiap-tiap kata kul tidak bisa dibabat habis, kata jami' dibabat habis. Kalau kul tiap-tiap berarti ada yang dimaksud. Tiap-tiap berarti ada yang dimaksud. Tapi fokus di situ saja. Kalau yang dibahas kullu yang di depan itu tidak otomatis merembes kepada kullu dhalalatin finnar. Seperti itu aja deh.
jika ini yang bersifat bagian, tidak otomatis ini menjadi sebagian juga, tidak otomatis. Tapi kalau ini memang sesuatu yang harus dibagi, karena bid'ah, perkara bid'ah itu mirip dengan muhdats. Bid'ah itu mirip dengan muhdats secara makna. Dan setiap bid'ah itu sesat. Berarti ini maksudnya, karena bid'ah sudah dijelaskan di sini tadi, muhdats. Ketika kita membahas muhdats tadi, maksudnya apa sih muhdats? Yang ahdas yang diadakan itu, yang tidak dipayungi oleh Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya segala sesuatu perkara baru yang tidak dipayungi oleh Al-Quran dan Sunnah, baik secara general, secara spesifik, secara mutlak atau muqayyad, jika tidak dipayungi oleh Al-Quran dan Sunnah, itu bid'ah dolalah, itu barulah dikatakan dolalah. Tapi kalau perbuatan kita itu dipayungi oleh Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak disebutkan secara jelas di Al-Quran dan Sunnah, itu bukan bid'ah, bukan dolalah. Apakah kata ini, kenapa kok kata kullu ini bisa dikatakan sebagian, kullu ini bisa dikatakan sebagian? Karena juga komparasi dengan dalil-dalil lain, tidak berbeda dengan ini. Ini kan teman-teman kita sudah suka nakal juga nih. Wah, kalau kullu sebagian berarti kullu ke sebagian bid'ah sesat, sebagian yang bid'ah di sebagian bid'ah sesat. Sebagian perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Berarti sebagian sesat di neraka juga. Berarti ada sesat di neraka, begitu logikanya. Berarti sebagian sesat di neraka, berarti sebagian yang sesat ada di surga, begitu. Kan logika yang diseret-seret begitu. Itulah penting ngajinya mudhafun ilaih. Kata sanding. Kullu di belakangnya apa? Muhdats. Kullu di sini belakangnya apa? Bid'ah. Dikomparasikan dengan dalil muhdatsat yang tadi. Ini dikomparasikan dengan dalil yang tadi. Maka maksudnya adalah sesungguhnya tiap-tiap perkara baru yang tidak dapat dinaungi Al-Quran Sunnah itu bid'ah, sepakat. Dan setiap bid'ah yang tadi yang tidak dinaungi oleh Al-Quran Sunnah itu sesat. Tapi dalil tadi nyampe nggak di sini? Setiap yang sesat di neraka jika dimaknai, oh berarti kalau ini sebagian, nggak semuanya, berarti ini nggak semuanya juga dong. Nggak bisa, nggak otomatis, tidak otomatis. Paham kan? Meskipun ini sama-sama kullu, tidak bisa dipukul rata sama kasusnya. Ini kata kullu mudhafun ilaihnya adalah muhdatsah. Muhdatsah merujuk lagi kepada hadis yang tadi, man ahdatsa, minhunya, yang bukan bagian dari agama. Ini mudhafun ilaihnya adalah bid'ah. Ini mudhafun ilaihnya dhalalah. Itu udah beda kasus. Setiap yang sesat. Maka konsep ini, makna hakikat kullu di sini, mana hakikat kullu di sini tidak bisa diseret di sini. Tidak bisa juga kita katakan berarti sebagian yang sesat di surga dong. Nggak bisa. Itu hati-hati logika seperti itu, Pak. Itu logika iblis. Pemerkosaan terhadap ayat Al-Quran. Apakah ada dolalah yang dibedah oleh dalil lain? Ada dolalah yang di surga. Kalau ini dibedah oleh dalil lain, muhdatsah itu ada dalil yang tadi. Permasalahannya di ruh min. Bid'ah ini permasalahannya di ruh min. Tapi untuk ini nggak ada dalil yang membedah dolalah. Berarti sebagian dolalah di surga, sebagiannya di neraka. Enggak ada. Jadi nggak boleh kita mengkulu ini dipakai untuk kulu ini, tiap-tiap ini kita pakai buat tiap ini. Enggak bisa. Karena di sini sudah diperinci yang tidak dinaungi oleh Al-Quran dan Sunnah disebut bid'ah, dan setiap bid'ah perkara baru yang tidak dinaungi oleh Al-Quran dan Sunnah adalah sesat. Dan semua ini saripatinya. Ini saripatinya. Dan setiap segala sesuatu yang tadi tidak dinaungi oleh Al-Quran dan Sunnah tadi, di luar dari koridor Al-Quran dan Sunnah, di luar dari pola Al-Quran dan Sunnah, di luar keumuman Al-Quran dan Sunnah, itulah finnar. Seperti nambahin rakaat sholat zuhur jadi 6. Dipahami Pak ya? Bingung Pak? Itu kalau dibuka ilmunya gitu, siap-siap jadi bingung.
konsekuensi diminta kajian ini ya gitu. Nah, coba kita perhatikan. Oh, nggak bisa sebagian-sebagian, kata sahabat kita gitu kan. Kenapa nggak bisa sebagian-sebagian? Allah kan bilang, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu tiap-tiap sesuatu. Berarti ada dong, kalau memang kullu itu ada sebagiannya, berarti Allah ada yang tidak tahu dong. Begitu. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak mencintai kulla kaffar, setiap orang yang betul-betul kafir, ingkar, athim. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Kalau kullu di situ mana sebagian, berarti ada sebagian yang enggak mati dong. Dia itu argumen kawan-kawan kita itu. Padahal semuanya kan merasakan mati nanti. Kan pakai kullu katanya. Kalau kullu kata antum katanya dikatakan sebagian, maka sebagian kita ada yang hidup. Sebagian kita pasti ada yang bertahan hidup. Hanya gara-gara kullu. Kullu ini disebutkan ayat-ayat tadi, itu kullu yang sesuatu yang sudah terkonsep, sudah jelas arahnya. Itu bermakna jami', sebagian. Tapi coba perhatikan dalil-dalil lain. Allah juga pernah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan selebar-lebarnya bagi mereka pintu tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu. Ternyata maksud sesuatu ini pintu segala keburukan. Dibukain. Bukan pintu kebaikan, bukan pintu sebagian, pintu keburukan dibuka. Wa qala ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat thair. Berkatalah Nabi Sulaiman, wahai manusia, 'allimna mantiqat thair, kami telah diajarkan bahasa burung. Wa utina min kulli syai', kami sudah diajarkan segala sesuatu. Wa 'allimna wa utina min kulli syai', kami diberikan segala sesuatu. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, kulli syai', kul, tiap-tiap sesuatu. Apa maksudnya? Oleh Ibnu Katsir dijelaskan, wa utina min kulli syai'in mimma yahtaju ilaihi al-mulk, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kerajaan. Berarti khusus kan? Segala sesuatu yang merupakan perangkat-perangkat kerajaan. Ya. Jadi bukan segala sesuatu berapa jumlah bintang, berapa jumlah, enggak sampai di situ. Berarti kullu ini bermakna sebagian. Ada lagi dalil yang paling jelas. Ketika Nabi Ibrahim, ya Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini. Ya Rabb, perhatikanlah, perlihatkanlah kepada aku kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala, Allah berkata, awalam tu'min? Apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Benar ya Allah, aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk supaya kalbuku jadi tenang ya Allah. Apa kata Allah? Fa khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kata Allah, wahai Ibrahim, merpati-merpati yang engkau sembelih itu, kami cincang-cincang itu, kan Nabi Ibrahim minta, ya Allah, perlihatkanlah kepada itu bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Apa kata Allah? Ambil merpati, burung itu, ya, disembelih, dicincang, kemudian pecah-pecahannya itu ij'al, letakkan di atas setiap bukit atau gunung bagian-bagiannya. Kemudian letakkanlah sebagian dari burung-burung itu, kemudian letakkanlah sebagian bagian-bagian dari burung itu di atas setiap gunung. Ini kullu nih.
kulli jabal. Gunung mana yang dimaksud? Gunung Salak. Ada nggak percaya Gunung Salak? Gunung Pangrango, Gunung Rinjani, Gunung Merapi. Sampai nggak di situ? Enggak. Maksudnya meskipun ada kullu tiap-tiap di sini, maksudnya adalah bukit-bukit yang ada di sekitar Nabi Ibrahim pada masa itu di Makkah. Bukit apa? Bu, yang sekitar Makkah yang Bapak yang sudah haji pasti paham. Jabal Nur ya. Jabal Nur ada salah satunya tuh. Nih, Jabal Nur itu tempat Nabi Ibrahim pernah meletakkan cincangan-cincangan burung. Apalagi Jabal Rahmah di situ. Padahal di sini tiap-tiap. Kalau tiap-tiap dipaksa dengan makna kayak tadi harus semuanya, maka Gunung Pangrango, Gunung Salak juga ada potongan merpati juga ditaruh oleh Nabi Ibrahim, nyebrang lu naik kapal. Nah, jadi itulah bahayanya kalau kita membaca terjemah itu bahaya. Tiap kita udah terkecoh dengan bahasa kita sendiri. Tapi padahal ada kaidahnya. Beda kullu dengan jami'. Bahkan kullu itu bisa bermakna dua, bisa bermakna lebih. Ya kan? Coba hal sepele ini dong. Kalau kita paksa kullu itu dipukul rata, pokoknya setiap yang baru bid'ah. Nah, berarti Nabi Ibrahim bikin kapal ke Gunung Salak. Ini mendaratnya di mana itu merapatnya? Tanjung Priok belum ada, Tanjung Priok. Baik. Nah, makanya sebagai penutup ada sebuah kaidah dalam ilmu kajian fikih, la inkara fi ma ikhtulifa fihi wa innamal inkaru fi ma uttufiqa alaihi. Perkara-perkara yang ada unsur perbedaan pendapat ulama dalam mengolah dalil tidak boleh diingkari salah satunya. La inkara fi ma ikhtulifa fi. Ini sudah ikhtilaf ulama. Ini sudah perbedaan pendapat ulama. Maka kalau sudah bersifat perbedaan pendapat ulama, enggak boleh mengingkari. Yang boleh itu mengatakan aku pilih yang ini. Kamu pilih itu silakan. Menurut aku ini salah, tapi menurut kamu itu bagus, silakan. Itulah yang dilakukan oleh imam muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu sahabat sekaligus guru dari Imam Syafi'i. Maka murid-muridnya atau murid-muridnya Imam Syafi'i, kalau sholat di tempatnya mazhab Hanafi, beliau tidak kunut. Sebaliknya begitu juga mazhab Hanafi, kalau sholat di tempatnya Syafi'i, mereka berkunut. Secara pribadi bagi mazhab Hanafi itu kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah. Jangan-jangan bid'ah versi Hanafi mengatakan kunut bid'ah itu bid'ah seperti kayak tadi. Kalau dipaksa, kalau mereka maksa bid'ah itu adalah finnar di neraka, berarti mereka berikut kunut di belakang Syafi'iyah mencemplungkan diri ke neraka dong. Kan nggak mungkin. Berarti mereka pun meskipun dalam mazhab Hanafi kunut subuh itu bid'ah, berarti jadinya bid'ahnya adalah bid'ah secara bahasa itu. Karena gak mungkin mereka udah tahu kok bid'ah itu sesat, udah tahu kok bid'ah itu masuk neraka, masa saya ikut-ikutan dengan orang yang masuk neraka? Gak mungkin kan mazhab Hanafi mengaminkan doa kunut orang masuk neraka? Gak mungkin kan? Tapi kok mereka melakukan? Berarti bid'ahnya apa? Berarti bid'ah bahasa yang dipahami oleh mazhab Hanafi. Nah, wa innamal inkaru fima tufiqa alaihi atau fima ujmi'a alaihi. Kita hanya boleh mengingkari ketika terjadi pelanggaran dalam hal yang bersifatnya sudah disepakati oleh agama. Nah, sesuatu yang disepakati oleh agama, sesuatu yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama mazhab, para ulama waris Nabi, disepakati ini satu objek. Muncul ijma' di situ. Lalu tiba-tiba muncul orang yang berseberangan. Itulah yang boleh diingkari. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang dalam ranah perbedaan. Maka karena ketidakjelasan metodologi usul fikih ketika memahami dalil itu, ulama-ulama Saudi pun berbeda pendapat tentang masalah, contohnya takziah, bikin majlis dalam takziah. Menurut Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Albani itu bid'ah. Menurut Syekh bin Baz, Ibnu Jibrin itu masyru' boleh. Sahabat-sahabat mau ikut mana? Mengkhususkan malam Jumat untuk ziarah kubur. Kan ada tuh di dalam kitab-kitab fikih, ziarah kubur diutamakan malam Jumat.
Kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, itu bid'ah, harus dihindari. Kata Syekh Jibrin, Ibnu Jibrin, itu boleh. Ulama besar Salafi. Ikut mana? Ittikhadul misbah lidzikr, menggunakan subhah berzikir, tasbih, biji-biji tasbih, apalagi digital. Bid'ah menurut Syekh Albani dan Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Ibnu Jibrin boleh. Mengikut mana Salafi? Ini dalilnya ada kita mereka di Mausu'ah Fatawa, Majmu' Fatawa Syekh bin Baz ada. Majmu' Fatawanya Syekh Utsaimin juga ada. Mengulang-ulang umrah pada bulan Ramadan. Nih udah selesai umrah hari pertama, hari kedua umrah lagi ya, umrah hari ketiga umrah lagi ya, gitu kan. Oleh Syekh Utsaimin itu bid'ah, oleh Syekh bin Baz boleh, Syekh Fauzan boleh. Lajnah lembaga fatwa Saudi boleh. Mau ikut mana? Haflah khatamul Quran. Khatamul Quran misalnya kan. Ayo makan-makan atau bikin acara khusus khataman anak-anak tahfiz begitu. Oleh Syekh Utsaimin bid'ah, oleh Syekh Fauzan dalam ini boleh. Ulama besar Salafi itu. At-tamayul asna qiraatul Quran. Pernah enggak Bapak baca Quran tiba gini-gini? Nikmat gitu baca Quran. Pernah kan? Oleh lembaga fatwa Saudi bid'ah. La aslalah, enggak boleh. Syekh Utsaimin boleh. Menggunakan baca mushaf ketika sholat tarawih boleh nggak? Tapi mushaf gede itu jangan, nggak buat. Mushaf kecil ya, mushaf kecil. Menurut Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Albani bid'ah. Menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Jibrin, Syekh Shalih Fauzan boleh. Satu mazhab kan, Syekh Salafi. Ihtifal, penghafal Quran, mencium mushaf sedang baca Quran, pernah nggak Bapak cium Quran? Cium. Pernah dengar nggak itu dikatakan bid'ah? Bid'ah itu, bid'ah. Kata Syekh Utsaimin, Syekh Albani, lembaga fatwa Saudi itu bid'ah, harus dihindarkan. Kata Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan boleh. Syekh Shalih Fauzan, iya, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan boleh. Cuma cium doang enggak. Uniknya Syekh Shalih Fauzan itu memiliki dua pernyataan. Rekaman pertama mengatakan enggak boleh bid'ah. Rekaman berikutnya saya dapat rekaman dua-duanya, rekaman lengkap fatwa, tanya jawab fatwa. Kalau kita buka stasiun TV Saudi, biasanya tiap hari Jumat sebelum Jumat di Saudi ada tanya jawab bersama Syekh Shalih Fauzan di TV, buka TV Saudi. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam dua kali kesempatan berbeda. Yang pertama mengatakan boleh, yang pertama yang kedua mengatakan tidak boleh. Satu orang bisa kontradiksi. Ini kaligrafi ini, kaligrafi pernah dikatakan bid'ah enggak? Yang mengatakan bid'ah itu Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Afifi sekarang ditangkap Presiden Saudi, enggak boleh ceramah lagi, ditangkap sesama Salafi. Semoga lebih baik kondisinya. Itu boleh. Maka Masjid Nawawi, masjid itu ada kaligrafinya kan? Ada. Ini bid'ah ini menurut Syekh Albani. Saktatul imam ba'dal Fatihah. Setelah baca Fatihah, pernah enggak imam itu diam lama dulu baru baca ayat? Kayak tadi. Itu memang ada hadisnya. Hadis dari Samurah bin Jundab. Ada dua kondisi imam itu diam habis doa iftitah dan habis baca amin. Itu imam itu harus diam, ngasih kesempatan si makmum baca Al-Fatihah. Imam enggak boleh egois. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Karena saking semangatnya membaca irama Hijaz, irama Jiharka, habis ni Sabah, habis ni Ras, habis ni Nahawana, langsung baca. Enggak boleh menyalahi sunnah itu. Jadi disunatkan seorang imam itu diam dulu, ngasih kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah minimal sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kata Syekh Albani, Shalih Fauzan itu bid'ah, enggak boleh. Langsung amin, langsung baca ayat. Kata Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan versi kedua. Tadi kata beliau bid'ah, versi kedua boleh. Semuanya boleh. Gimana? Salat qiyam khusus pada 10 hari terakhir. Menambah rakaat, salat tarawih lebih dari 11 rakaat itu bid'ah menurut Syekh Albani, boleh menurut Syekh bin Baz.
memanjangkan jenggot lebih dari genggaman. Apa ini jenggot ini? Kelebihan ini menurut Syekh Albani, kelebihan ini menurut Syekh Albani itu bid'ah itu. Maka maksimal laki-laki punya jenggot menurut Syekh Albani hanya sampai genggaman tangan pribadi, jangan tangan orang, tangan sendiri. Berlebih nih jenggotnya di bawah genggaman, menurut Syekh Albani itu bid'ah, nggak boleh. Menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Jibrin, Syekh Shalih Fauzan itu boleh. Nah, kalau lihat foto Syekh Albani, memang jenggot beliau memang segitu, nggak panjang-panjang amat, segenggaman tangan beliau aja. Menurut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Jibrin dan Syekh Shalih Fauzan itu boleh. Menurut Syekh Albani nggak boleh. Cembun jenggot Pak Indra? Nggak boleh di bank itu ya. Menyambut tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah nih, acara di Masjid Al-Khaim misalnya. Oh, kata Syekh Shalih Fauzan bid'ah. Kata Syekh bin Baz boleh, Syekh Utsaimin boleh, masyru' disyariatkan. Syekh Jibrin masyru' disyariatkan. Nah, menentukan tanggal-tanggal tertentu, itu yang katanya tadi pengkhususan hari itu acara tertentu. Menurut Syekh Shalih Fauzan enggak boleh, menurut Syekh Utsaimin boleh. Kesimpulannya mau ikut mana teman-teman Salafi? Sama-sama ulama Saudi loh. Oh, kalau itu ikhtilaf ulama kan begitu lah. Ikhtilaf di internal kita boleh, ikhtilaf orang nggak boleh. Macam mana itu? Ikhtilafnya boleh di kita, di orang nggak boleh. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini permasalahan. Ini kasus-kasus tadi mencium mushaf, bikin mihrab masjid. Oh, ini nggak boleh nih. Ini bid'ah menurut Syekh Albani ini. Mihrab ini bid'ah itu. Ini ada dihancurin besok ini. Tutup. Maharibul masajid menurut Syekh Albani bid'ah, menurut Syekh bin Baz, Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, lembaga fatwa Saudi boleh, masyru' disyariatkan. Boleh. Ini perkara-perkara kan sepele masalahnya. Perkara-perkara sepele ini kalau kita jelas ilmu usul fikihnya, jelas konsep pengolahan dalil, tidak akan terjadi perbedaan seperti ini. Ini terlalu sepele permasalahan seperti ini jika terjadi perbedaan pendapat, tidak elit. Makanya perbedaan pendapat para ulama mazhab itu elit-elit. Objek-objek masalah itu luxury. Masalah cium mushaf aja sampai beda pendapat, nggak elit masalahnya. Masa hanya persoalan apa lagi menggunakan acara haflah khatam Al-Quran, hafiz, para hafiz Quran. Masa permasalahan itu aja sampai terjadi perbedaan pendapat? Itu hal sepele dong. Nggak mungkin terjadi secara ilmu usul fikih. Orang yang ngerti ilmu usul fikih, orang ngerti bagaimana konsep mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin itu terjadi perbedaan. Pasti mereka membolehkan. Itu kalau konsep berpikirnya jelas, metodologi berpikirnya, penurunan dalilnya itu jelas, tidak akan terjadi perbedaan permasalahan, perbedaan pendapat dalam masalah sepele ini. Nggak mungkin terjadi. Yang ada itu kalangan ulama mazhab, ikhtilaf mereka itu ikhtilaf yang elit, permasalahan objek yang mantap. Nah, di situ wajar terjadi perbedaan pendapat. Ya. Contoh masalah kunut itu elit masalahnya karena dalil dengan dalil. Maka dalam masalah kunut itu kalau ada yang kunut, alhamdulillah nggak masalah. Ada yang berkunut ya ikutin. Nah, Syekh bin Baz masih mengatakan kalau engkau bermakmum kepada imam yang berkunut dan sementara kunut itu adalah salah satu mazhab dinyatakan dalam satu mazhab dalam mazhab yang mu'tabar dalam agama Islam, maka ikutlah engkau berkunut di belakang mereka. Kata Syekh bin Baz, mantan mufti Saudi Arabia almarhum. Ikutlah kunut di belakang mereka karena kunut itu merupakan satu mazhab dalam mazhab yang dimu'tabar dalam Islam, mazhab Syafi'i. Syekh bin Baz aja nyuruh kok. Kenapa kok di kita sahabat-sahabat salaf itu orang berkunut enggak gini? Ikut siapa tuh? Jadi intinya adalah selama ulama berbeda pendapat, mari kita berlapang dada. Nah, aja ngopi aja ngopi. Baik, barangkali itu insyaallah ini yang terakhir karena Kiai Idrus Romli udah kan kemarin kan? Udah. Beliau singa aja, kalau saya manusianya aja dah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali itu yang dapat disampaikan. Udah jam 6:30 ya. Kalau ada penyampaian yang
salah, keliru, al-fakir mau dimaafkan. Kalau ada kesan mengajari, saya mohon maaf. Bukan niat mengajari, teman-teman niatnya untuk sharing aja, untuk menjelaskan betapa rumitnya para ulama menggali dalil. Tidak segampang hijrah langsung bisa membinakan orang tua sendiri. Kejadian baru hijrah langsung hafal jadi mufti, baru hijrah langsung jadi mustahid. Nggak boleh itu, harus beradab pada agama ini. Ada prosesnya. Masa ke dokter gadungan kita percaya, dokter baru. Coba kita kalau bikin aplikasi menggunakan aplikasi sama aplikasi kesehatan konsultasi dokter itu terkadang kita melihat udah berapa lama sih dinas. Kok bagian untuk fisik kita lihat dulu nih udah punya kapasitas nggak di situ. Masa kita baru mengenal agama udah langsung membina-binakan tetangga, membinakan RT sebelah, RW sebelah, masjid itu, masjid ini, lalu nggak mau ngumpul. Siapa gurumu? Gitu kan? Itu masalahnya. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan berbeda pendapat, jangan berpecah belah gitu. Gabung ngaji. Wallahu ta'ala a'lam. Ada Pak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas pencerahan ilmu hari ini. Dan memang sudah semestinya ilmu ini selalu disosialisasikan Buya, karena kenapa? Bagi yang awam akhirnya memang berpenting mereka jadi masalah. Cuma setelah ada pencerahan ini kita memang menambah apa namanya itu pengetahuan bahwasanya memang agama itu sempurna. Yang gak sempurna itu adalah pemahaman kita terhadap agama tersebut, kan itu. Termasuk tadi yang Buya kasih penjelasan, jangankan di aswadanya, di internal salafiannya dia juga dualisme, kan itu. Ada yang bilang ada yang bilang. Jadi dia internalnya kan bermasalah, kan. Cuman kalau memang dari penjelasan tadi kita makin jelas bahwa kalau kemudian mau minta sesat terus maka sebelumnya kayaknya kita memang kayak bagaimana gitu. Sekarang mungkin bisa jadi lebih tenang. Jadi artinya memang yang kayak pencerahan pagi ini perlu disosialisasikan agar umat ini sebetulnya jadi jelas paham ya. Jadi saya sebagai jamaah yang awam memberikan kepada Buya harus dikasih pencerahan umat ini gimana caranya. Memang akhirnya demikian, artinya kan karena memang pemahaman kita yang tidak sempurna yang jadi masalah. Nah, terus juga sampai akhirnya gak boleh lah itu satu majelis semuanya yang paling neraka, kan kayak itu sebetulnya Dari neraka. yang mengarahkan perpecahan itu siapa, kita kan akhirnya makin jelas. Tapi kita ngasih pencerahan juga kita yang memberikan perpecahan, ya perpecahan dia mungkin paham dia. Maka dia juga kalau ini kan kasar sudah jelas nih. Cuman akhirnya datanya tetangga udah kayaknya bisa pintar menyesatkan amalan kita. Sedangkan amalan kita semua kayaknya udah jelas, ada dalilnya semua. Jadi juga secara pribadi saya nggak nanya Buya, saya mau mengucapkan terima kasih dalam penjelasan ini, dan emang harus intensitas sosialisasi kajian ini harus diperbanyak. Jadi bukannya untuk sampai di sini aja, dan memang harus disuarakan Buya. Ya selang-seling lah di sini ada lagi peninggalan lagi agar memang kita betul-betul cerdas, betul-betul menuju pemahaman yang sempurna dalam sempurna Islam itu sendiri. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tambahan dari saya, untuk kita jangan khawatir, ada ulama kok di belakang kita menjelaskan.
Ada hal-hal yang kita dibinakan, jangan khawatir. Baru dapat kalimat di WhatsApp aja sudah takut gitu kan. Wah, gimana nih kan? Nggak usah khawatir. Ulama-ulama yang menyampaikan Islam ke Indonesia, yang membawa Islam ke negara kita ini, ya ulama-ulama paham seperti ini, yang seperti kita amalkan saat ini. Jangan khawatir, ada ulama di belakang kita. Bukan belakang kita, depan kita lah, maksudnya belakang kita. Ada ulama, jangan khawatir. Gak usah cemas-cemas, takut-takutan gitu kan. Karena kita tidak punya perangkat aja, mungkin ada panikan, disampaikan ada tulisan untuk panik, disampaikan ada video orang ini jadi panik kan. Jangan khawatir, ada yang berwenang di situ. Nah, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.